Hai, selamat sore teman-teman. Selamat ketemu lagi di FB Live-nya Ludwig Leibat. Sebelum saya mulai acara yang sangat luar biasa ini, boleh ya yang sudah masuk FB Live saya like, apa lagi? Share sama komen ya. Kenapa? Karena sore hari ini acaranya sangat luar biasa. Saya akan mengundang dua, kalau dibilang teman, mereka masih muda banget ya. Kalau dibilang anak, nanti saya kelihatan tua. Jadi saya undang dua orang yang menurut saya pribadi ya, nama saya Ludwig, ini sebelah saya istri saya Iin. Dua orang ini menurut saya sangat berarti bagi saya pribadi, bagi kehidupan saya ya. Kalau yang perempuan, saya ingat sekali ya, yang membuat saya selalu mengenang yang cewek ini, ya, Meme Cili ini, itu saya ingat selalu di saya ingat itu di feedback ya, yang membuat saya merasa berarti bagi cewek ini ya. Kenapa? Di saat semua orang sibuk kumpul sama leader-leader, beliaunya bukannya latihannya MC, malah ngajak saya ngobrol. Pak, bagaimana caranya menjadi MC? Batinku aku aja ketemu orang nggak pede, kok dia malah minta saya jadi MC, kok nggak tanya sama orang. Itu yang membuat waktu itu pertama saya, berarti aku itu ada artinya ya bagi orang ya. Dan itu nggak pernah lupa. Kalau yang cowok ini luar biasa ya cowok. Kalau cowok ini juga sama, kisahnya seperti yang cewek. Kalau yang cowok itu semua kumpul sama leader-leader, dia malah tanya sama aku. Ya apa ya Pak ya, semua berangkat itu kita berdua enggak. Jadi waktu itu saya betul-betul merasa dua orang ini menerima saya bukan karena saya kebetulan upline atau kebetulan leader mereka, tapi mereka berdua itu menerima saya sebagai seorang teman. Dan itu kenangan itu sampai hari ini tidak pernah lupa ya, dengan proses segala macam tantangan hubungan namanya manusia ya. Tantangan hubungan manusia itu pasti ada apa, konflik, ada gesekan, tapi saya tidak pernah bisa melupakan dua orang yang sangat luar biasa. Jadi selamat sore, saya undang ya, bukan undang ke depan karena sama-sama di depan TV kita ya, karena zamannya Zoom, zamannya pandemi, kita ketemu pandemi, kita ketemunya di lewat Zoom ya. Saya undang Ibu Mary, ya, Cece Mary, Meme Mary, dan Ko Hardi. Ya. Halo Hardi, Mary. Selamat sore. Halo Pak Ludwig dan Bu In ya. Bosku. Ya. Bosku. Sehat-sehat, Mer. Tadi. Ya. Sehat sih, sehat. Nah, signal biasa, mulai. Ya, biasa. Signalnya agak putus-putus. Karena kalian duduknya di atas atap sih. Jadi kelihatannya kena angin ya. Iya. Semua sehat-sehat Hadi Mary di balik papan. Ya, puji Tuhan sehat lah. Ya, semua keluarga kita sehat sih, aman. Anak-anak ya. Ya. Bagaimana? Kenapa, Mer? Apa, Mer? Gimana Pak Ludwig, Bu Iin sehat juga? Sehat. Puji Tuhan sehat, Mary Hardi. Ngomong-ngomong ya, yang mau watch party ya, yang mau ngajak nonton bersama grup-grupnya, silakan aja ya, mumpung kami belum mulai, baru sedang akan mulai, segera ya, dan boleh komen di situ siapa yang kenal sama Pak Hardi, siapa yang kenal sama Bu Mary, boleh menyampaikan komennya ya. Yang mau kirim-kirim juga boleh loh ya, siapa tahu ada yang mau kirim GoFood. Kalau lihat tampilannya Hardi sama Mary ini, wah, kaosnya kelihatan milenial ya. Betul-betul kaos milenial tapi berduit ini ya. Iya, betul. Iya, anak muda tampilannya santai. Zaman sekarang bukan zamannya lagi pakai dasi, pakai jas. Biasanya malah enggak ada uangnya biasanya. Nah, kaosan gini ini yang biasanya banyak uangnya. Banyak. Iya, makanya kita udah berdua pengen dengar sharingnya mereka berdua. Ya, benar. Tapi ngomong-ngomong diminum dulu, yuk. Ya. Punya apa itu tuh minumnya? Saya di sini. Minumnya apa? Minum teh dulu ya, minum teh. Nah, ini kita ngobrol sore-sore menjelang senja gitu ya. Sambil minum teh, minum kopi.
Ya, ya. Nah, gini Hadi Mary, di sesi ini saya kepingin supaya kalian unboxing. Unboxing. Iya bener dong, unboxing semuanya. Milenial gitu loh ya. Oke, harus menyamakan generasi dong. Kita kan generasinya apa? Bukan baby boomers, bukan. Generasi apa? Iya, Gen Z. Oke. Nah, jadi mengenang masa lalu ya, Mer, terutama khususnya Mary nih ya. Saya masih ingat banget waktu kamu mengenal bisnis ini pertama kali gitu. Boleh nggak diceritain? Karena waktu itu saya tiba-tiba udah dikenalin sama kalian punya sponsor Pak Kohar ya. Itu kemudian saya sudah kenalan itu sudah langsung Mary itu ada gitu ya. Nah, tapi saya nggak tahu gitu gimana prosesnya sebetulnya awalnya kok kamu bisa tiba-tiba ada minat gitu menjalankan bisnis ini. Boleh nggak Mer cerita Mer? Ya, kalau untuk flashback ya, jadi sebenarnya sebelum saya kenal bisnis ini, memang saya memang udah mencari-cari ya, ada nggak ya, maksudnya bisnis yang bisa bikin perlipatan income, peluang bisnis yang lebih bagus daripada usaha saya, kemudian bisa financial freedom dan time freedom, karena kebetulan saya udah sangat boring ya di toko waktu itu kondisinya ya kan. Dan luar biasanya memang sebelum ikut acaranya presentasi ya, di waktu itu saya ikutnya sampai ke Surabaya, Bu Iin gitu loh. Nah, waktu itu memang saya baca satu buku gitu loh. Dan kebetulan itu bukunya Robert Kiyosaki gitu loh. Jadi waktu ikut satu presentasi, waktu itu kan Bu Ailing yang presentasi kan tanya, siapa yang baca bukunya Robert Kiyosaki? Ya saya angkat tangan karena saya udah baca gitu loh. Nah, jadi rasanya langsung pas gitu loh, Bu Iin. Buku apa yang kamu baca, Mer? Waktu itu saya baca buku ini. Ini bukunya masih ada ini. Woi, buku bersejarah ya, Mer? Iya. Retire Rich. Oh, Retire Rich. Oh, oke, ya. Ya, Robert Kiyosaki, betul. Ya. Terus gimana ceritanya? Sebentar, kamu kok boring itu emang kamu udah berapa lama di toko? Kamu kan punya toko handphone kan ya? Ya. Berapa lama emang? Kebetulan kan toko, saya sih mulai usaha toko dari usia 18 tahun. Jadi boring itu usia 22 udah boring. Ya 4 tahun lama loh. Iya, untuk anak usia 18 tahun. Soalnya jaga tokonya tiap hari. Soalnya jaga tokonya itu dari pagi sampai malam, terus Senin sampai Minggu. Jadi ada tahun itu liburnya paling sehari 2 hari doang. Jadi makanya aku langsung boring udah. Iya, ngalah-ngalahin pegawai, betul. Ya. Oh, jadi terus kamu baca buku itu, kamu tuh kayak rindu gitu ya, kayak mencari sesuatu ya. Terus gimana, Mer, ceritanya? Nah, yang luar biasa sih sebenarnya yang hebat itu mami saya ya waktu itu yang undangnya bagus. Kok tiba-tiba waktu saya lagi mencari peluang, lagi kepikiran, mami saya lagi di Surabaya, bisa telepon saya gitu loh. Dan dia sih nggak ngomong bisnisnya apa, dia cuma bilang ini, ada produk bagus nih, ya kan, belum ada di Balikpapan, mau nggak kamu yang pegang? Ini bisa, ini loh hasilnya bisa bagus loh, coba kamu cari waktu deh, besok mungkin bisa berangkat ke Surabaya ikut acaranya ya kan, biar dijelasin langsung gitu loh sama Pak Koharnya ya kan, sama Bu Vince. Dia bilang, kan kamu tahu kan pernah ke rumahnya Pak Kohar itu kan dia sukses tuh ya kan, rumahnya besar tuh. Nah dia itu berhasil karena bisnis seperti ini loh, dia bilang gitu. Dan luar biasanya besok keren ya. Keren banget ngundangnya mamamu, Mer. Iya. Ini bisa jadi satu pelajaran untuk teman-teman yang mendengarkan di FB Live ini ya. Cara mengundang itu pasti bisa membakar semangat, bisa mancing penasaran ya, Mer ya? Iya, sampai saya mau beli tiket pesawat, padahal saya bukan tipe seperti itu gitu loh, ya kan? Bisa langsung mau beli tiket pesawat terus langsung datang ke Surabaya gitu loh. Terus sampai di Surabaya, apa yang kamu lihat? Waktu itu yang saya lihat kan saya ikut ke acaranya ya, presentasinya. Nah, di situ saya langsung nangkep sih kekuatan faktor kali, passive income ya kan. Nah, itu yang memang saya kepengen banget kan bisa financial freedom, time freedom. Kalau ada satu kesempatan dengan modal yang sangat terjangkau banget, waduh, ya pasti saya kerjakan lah seperti itu gitu. Terus selain kamu mungkin dengar dari penjelasan presenternya Bu Ailing ya waktu itu ya, mungkin kamu juga dapat sesuatu dari Pak Kohar atau gimana gitu yang memperkuat kamu, kenapa kok kamu sampai kan ini ada modal ya bisnis ini ya, kenapa kok kamu sampai ngambil yang terbaik waktu itu?
Ya bersyukur banget ya karena memang Pak Kohar ini kan kalau jelasin tentang mindset bisnis itu kan bagus banget ya membuka masa depan gitu loh istilahnya dari dia jelasin tentang bonusnya, marketing plan, terus mindset sebagai pengusaha toko, sebagai karyawan, kenapa harus memiliki bisnis ini. Arah kedepannya itu kalau kamu misalnya bisa menghasilkan 100 juta aja tiap bulan, wih itu nilai bisnismu itu hitungannya tuh sebenarnya udah hitungan 10 miliar ke atas loh. Di situ saya iya ya, kalau memang kayak gitu bagus dan kalau dibilang kalau bisa dapat penghasilan 100 juta aja tiap bulan, itu saya pasti mau kerjakan. Waktu itu saya cuma nangkapnya gitu deh Pak Kohar tuh keren gitu loh. Seperti itu. Oke. Terus Hardi waktu itu belum ada ya? Belum ada. Cuman kalian sama-sama pemilik handphone ya? Pemilik toko handphone ya? Ya. Ada fotonya nggak? Ada fotonya nggak? Zaman jadul-jadulnya kalian gitu loh. Tunjukin. Nah, kira-kira kayak gimana yang model wajah boring itu? Itu. Ya, ini yang mana nih? Oh, yang di belakang tuh lagi ngitung gitu ya? Wah, kelihatannya kayak kepanasan gitu ya. Panas betul itu. Aduh ya, nggak sempet senyum, nggak sempet noleh kiri kanan. Mallnya panas. Waduh. Ya ampun, wajahnya kuyu banget. Iya, benar. Emang itu ya, maksudnya. Nah, kalau ini lumayan ini. Tapi kayaknya senyumnya dipaksakan gitu. Ya. Bisa bayangin gitu. Terus oke, jadi apa tuh namanya, dari situ kamu langsung mendapatkan klik, terus kamu join dan kamu balik ke Balikpapan, langsung ke Balikpapan itu kamu langsung bergerak atau gimana, Mer? Ya, langsung. Cuman waktu itu saya bergeraknya belum pakai sistem ya, Buin. Jadi saya pikir, kerjakan sendiri aja. Yang penting kan ini bisa menghasilkan besar. Yang penting saya bisa kerjakan sendiri. Udah kerjakan sendiri. Seperti itu. Itu tahun berapa itu Mi kamu tuh? Pertama kali mulai itu? Tahun 2000, akhir 2007 lah, sekitar itu. Akhir 2007, betul. Oh, jadi barangnya kan waktu itu kamu beli pembalut ya, masih ya? Ya, baru pembalut semua. Ya. Jadi kamu cuman gerak-gerak gitu aja, istilahnya kayak cuman nyales gitu ya, Mel ya? Ya, sebenarnya nawarin bisnisnya cuman gimana ya, waktu itu karena nggak ngerti sistemnya, cara kerjanya ya kan, jadi ya istilahnya agak ngawur lah ya gitu loh. Nah cuman waktu itu karena beberapa kali saya cobain kok, yang saya harapan saya kan pasti setiap nawarin orang langsung join ya, ternyata kan seperti itu ya kan gitu loh. Jadi waktu dulu tuh saya pikir saya nggak perlu upline ya kan, nggak perlu mentor gitu loh. Tapi karena ngalamin banyak penolakan waktu awal-awal itu, saya sempat penasaran kan, daripada nyerah lebih baik penasaran cari upline ya kan jadinya gitu loh. Nah waktu itu saya cari gitu loh, upline minta tolong dong ya, termasuk Pak Kohar, Bu Iin ya kan, maksudnya gimana sih caranya untuk berhasil di sini gitu loh, seperti itu. Ya. Tapi kamu sempat ini nggak? Sempat hampir nyaris putus asa nggak, Mer? Waktu ditolak-tolak itu di awal. Kalau putus asanya lebih, memang sih pastilah ya ada rasa kayak down, sedih ya kan. Cuman mungkin di hati ini percaya tentang faktor kali itu membara banget. Sejak dijelasin Pak Kohar itu kayaknya sangat membara lah. Istilahnya seperti itu gitu loh. Tentang faktor kali ya kan. Itu sih yang bikin, maksudnya walaupun lagi down pun tetap ada di hati ini tetap ini semangat gitu loh. Sangat. Terus mama kamu kan waktu itu kan istilahnya yang ngundang kamu nih ya gitu. Itu support juga nggak waktu penolakan itu, tetap support atau gimana sikapnya waktu itu? Ya, jadi waktu itu kan mami saya kebetulan di Surabaya waktu yang saya join itu. Nah saya pulang duluan kan, jadi sempat jalanin seminggu 2 minggu ya kan. Itu pada saat mami saya pulang tuh sempat kaget sih, kok saya sakit terus agak mulai berkurus waktu itu ya kan. Kok kesannya gini, wih, bisnis ini bisa sampai kayak gitu loh ya kan. Kelihatannya saya stres waktu itu kesannya gitu loh. Jadi saya ingat banget sih mamiku bilang, udahlah kalau ini susah nggak usah lah istilahnya gitu kan. Cuman saya bilang gini, Mi, bisa dapat 100 juta loh 1 bulan loh Mi. Mamiku langsung kaget, oh masa sih gitu loh ya kan. Langsung malah dia lebih semangat. Berapa Mer? Kamu sebut angka berapa Mer? Sebut angka berapa kamu Mer? 100 juta. 100 juta kamu langsung sebut saat itu ya. Nah, wow. Keren. Bisa segitu, tahu nggak? Mami saya langsung semangat banget, malah bantuin saya karena kan waktu itu saya pemalu, nggak pede, jadi bantuin saya prospek mami saya bantuin.
Dahsyat ya, lucu ya ceritanya ya. Jadi mamanya lihat dia kurus, pikirnya stres gitu. Jadi suruh berhenti ya di awalnya ya. Tapi malah Mary-nya nggak mau loh. Mary-nya berarti punya udah satu. Kayaknya mindset kamu udah memutuskan untuk betul-betul harus passive income gitu ya Mary. Iya. Jadi pengaruh buku itu kuat sekali ya. Pengaruh buku yang kamu baca itu selain juga kemudian dari Pak Kohar dan dari Bu Ailing seperti itu, keren ya. Oke, kita tanya Hadi sekarang yuk. Karena Hadi kan laki, pasti waktu itu kan produknya pembalut. Apalagi katanya toko handphonenya kan berhadapan. Iya. Yang dilihat itu pertama pembalutnya atau yang punya pembalut. Jadi bisnisnya apa yang punya bisnisnya. Jujur nih. Kira-kira waktu minat itu minat bisnisnya atau minat yang main nawarin? Ya, jadi memang cerita masuknya saya ini agak unik ya. Jadi pertama itu saya melihat ini kan sekedar MLM ya awalnya ya. Jadi tapi belum kenal dia, cuman tahu kalau dia jalankan MLM. Saya heran, itu tetangga toko saya, Mary itu tokonya rame, maju kan. Kita tahu lah income-nya 1 bulan kemungkinan kan, karena kan saya juga tahu lah 1 bulan pasti dapat 40 juta, 50 juta lah itu pasti. Tapi dia ngapain sibuk jualan pembalut gitu, pikiran saya bertanya-tanya ya kan. Karena dia setiap kali mau keluar bawa pembalut lewat di depan toko saya. Nah, pulangnya lewat ya kan. Lewat terus setiap hari lewat. Ini balik bawa pembalut ininya kan. Nah, itu pertama sih. Belum kenal kan, tapi kan tetangga toko. Nah, kemudian sebenarnya orang yang pertama awal-awal juga ditawarin Mary itu Cerona. Istrinya Kokoku kan, Hendro kan. Itu kan tetanggaan sama depanan juga. Oh ya, iparmu. Jadi Mary kenalin Rona kan, bisnis ini kan awal-awal ya. Terus Rona itu kan pulang naik mobil sama saya sama Hendro. Nah di mobil itu Rona cerita kan, tadi ditawarin Mary loh, bisnis MLM pembalut. Nah namanya kita orang nggak ngerti kan, orang awam kan, wih jangan tuh penipuan ceh. Itu ngajak-ngajak orang dosa. Tahu sumbernya ya dia. Yang ternyata ya. Sempat jengkel ya sama ini. Jadi Rona itu awalnya mau join sudah sama Mary. Gara-gara dengar kita nggak jadi join. Energinya kalah sama Hardi. Kalah kuat gitu. Nah, kemudian berjalanlah waktu ya kan. Nah, kemudian akhirnya aku naksir dia kan, pendekatan lah. Nah, singkat cerita, kita mulai mau pacaran ya. Nah, terus kan Buin datang waktu itu kan ke Balikpapan toh. Ada datang kan. Nah, waktu datang itu kan Buin kan ke gereja Katolik. Nah, Mary kan nggak tahu gereja Katolik di Balikpapan. Nah, jadi aku temenin kan, ya kan. Nah, disitulah mulai ketemu, kenal awal Buin ya. Mulai tahu lah bisnis ini. Nah, kemudian pacaran, dengar dia cerita-cerita kan. Nah, tapi dia nggak pernah prospek aku. Jadi dia cuman cerita aja lah sebagai pacar kan. Pengalamannya dia ditolak lah, yang nangis lah, yang apa segala macam lah. Dia selain cerita yang tantangannya juga, tapi ceritanya juga banyak yang positifnya tentang kekuatan bisnis ini dan sebagainya. Tapi namanya kita orang awam, namanya ya bayang orang toko kan. Wah, nggak mungkin lah aku jalankan inilah, ini bisnisnya wanita, pikirannya begitu, ya kan. Makanya pembalut lagi. Nah, tapi waktu dia ngejar MP, detik-detik terakhir kan, dia kan, wah namanya ngejar MP kan kadang-kadang kan pastilah. PR-nya masih sisa berapa, deadline-nya tinggal berapa. Nah, kita sebagai pacar tahu diri sendiri kan. Ya sudahlah, aku join aja sudah, aku bilang. Platinum 12 set pembalut waktu itu kan. Nah, tapi kan keluarga kan nggak ada yang tahu kan, pasti nggak setuju kan. Ya udah barangnya 12 set, titip rumahmu aja ya, titip rumahmu aja. Ya itu awal joinnya begitu, tapi ya nggak jalankan. Jadi setelah join itu, aku ingat joinnya bulan 8 2008 ya, itu joinnya. Tapi nggak pernah jalankan, jadi ya cuman sekedar join aja. Sih, ya, tapi ikut datang pertemuan nggak, Di? Nggak pernah ikut. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Iya ya, kamu kalau nggak salah waktu itu cuman muncul itu cuman nganter aja, nganter saya ke gereja gitu. Nah. Tapi di pertemuan saya cari nggak ada kamu gitu memang. Ya. Oke. Terus itu cuma suka sama juragan pembalutnya, bukan sama pembalutnya. Iya. Oke. Nah, terus ada satu masa atau momen tertentu yang membuat kamu tergugah
tersentak gitu ya, orang tersentak dan kemudian menjadi serius di bisnis ini? Iya, jadi waktu itu ingat banget sih, waktu Mary jadi mentor kan terus ada DNA Night FFG ya di Surabaya waktu itu. Kalau nggak salah sih bulan Maret 2009. Nah waktu itu karena pacar kan nemenin lah ya, pastilah nemenin. Nah sebenarnya nggak tahu ya dia kerja pintar juga lah pasti. Ikut temenin dong. Padahal kan tahu aku ibaratnya nggak mungkin jalankan ini kan, karena di toko aja sibuknya luar biasa kan. Nah ya udahlah aku temenin lah. Nah waktu berangkat, nah di Surabaya itu datang kan nginep di rumahnya Pak Kohar kan. Iya, Nah, rumahnya Pak Kohar tuh hebat memang. Kalau tuh yang canggih itu rumahnya Pak Kohar itu. Contoh langsung ya. Iya, jadi datang kan rumahnya, gedenya rumahnya. Namanya kita orang daerah kan rumahnya kan jarang lah ada yang segede itu ya di Balikpapan. Iya, betul. Gedenya rumahnya. Ini bisnis MLM kayak gini rumahnya, ya kan? Wah, sudah mulai masuk kan itu kan. Masuk sudah kan. Terus ketemu Pak Kohar kan penampilannya kan keren banget kan, kayak dia itu kan. Terus Mary kan pintar edifikasi dia, ini loh Pak Kohar ini loh. Jadi dia udah kompor-komporin terus. Pak Kohar ini loh hebat loh, orangnya pinter, direktur, itu jalankan di sini, dia sukses, rumahnya gede, udah masuk duluan tuh. Nah ya kan. Kemudian malam itu acara besoknya DNNet, malamnya kan nginep di rumah Pak Kohar. Nah waktu itu banget Pak Kohar bikin wealthy sale. Jadi sampai malam loh, sampai kan waktu itu acara mungkin jam 9, selesainya itu sampai jam 2 kalau nggak salah. Sampai saya lupa lah, pokoknya saya malam, saya ingat banget. Jadi Pak Kohar tuh jelasin semua tentang hitung-hitungannya bisnisnya, marketing plan waktu itu, pokoknya dijelasin semua. Nah di situ aku terbuka karena kan orangnya kan aku kan termasuk logik ya, jadi suka yang data-data. Nah Pak Kohar kan data-data semua, persentase lah. Wah itu nyantol banget, gila ya ternyata semua bisnis, ya. Ya. Itu kan uang semua ya. Uang semua, namanya kita orang bisnis toko kan connect gitu kan. Gila ya ternyata uangnya gede ya. Nah itu mulai sudah. Nah kemudian besoknya waktu acara DNNet, Mary ini ngomporin terus. Jadi waktu datang tuh kan itu loh Bu In, Pak Lutfi kamu lihat tuh sukses. Itu loh Bu Ailing, itu loh sukses loh. Jadi tunjuk-tunjuk aja deh kerjaannya. Terus itu loh anak muda Jakarta loh, itu bisa beli apartemen, bisa investasi. Dia tunjuk terus itu loh orang luar negeri loh dari Afrika, dipanasin terus pokoknya lah. Jadi sudah masuk terus kan. Nah waktu acara DNN itu tambah kena lagi. Jadi waktu itu lihat ya Bu Ailing naik panggung kan waktu itu kalau nggak salah itu sharing tuh, backgroundnya dia dulu Bu Ailing kan kalau nggak salah handphone juga kan. Ya suaminya sempat jalan tuh. Ya, juga kan. Terus Mary bilang itu loh sekarang loh kaya raya loh, konglomerat loh. Dari tahun 2004 sudah ratusan juta. Waktu itu kan belum terlalu kenal Bu In, Pak Lutfi belum deket banget ya. Nah, jadi, itu loh. Sekarang pasangan muda kaya raya pasif income, kena sudah saya. Jadi pulang itu dari acara DNN itu pulang ke Balikpapan langsung aku bilang sama Mary kan, pokoknya aku mau jalankan di sini. Barangku mana semua, buku-bukunya, CD-nya kasih aku semua. Aku mau belajar, aku bilang. Jadi begitu waktu itu. Jadi seminggu pertama itu aku ingat banget. Pokoknya seminggu pertama itu CDIT udah selesai semua. Cara presentasi belajar sendiri sudah bisa semua. Wealthy and Common udah bisa semua. Karena nontonnya berkali-kali sampai subuh, sampai malam. Karena pengen banget passive income waktu itu. Gitu sih. Tapi padahal kan toko kamu padahal waktu itu rame juga kan, Di? Iya, rame banget. Jadi ya namanya, nggak tahu ya mungkin namanya sudah kemauan kuat ya pengen passive income, jadi ya pulang capek ya belajar lagi, pokoknya gitu. Makanya ngebet ya gitu. Ya ngebet banget lah belajar pasien. Ya, memang lagi pas tokonya betul-betul dari toko kecil jadi toko besar, itu baru buka toko besar Kartini, jadi lagi rame-ramenya memang. Wow, keren. Tapi kamu udah mulai fokusnya udah mulai goyang kan yang tentang toko kan, kamu kan mulai fokus ke yang bisnis yang tadi ditunjuk-tunjuk Mary itu kan? Iya, betul. Pak Kohar itu yang buat dia tambah bingung. Rumah kali. Ya, oke. Nah, terus ya selain setelah momen itu kamu begitu mengejarnya gitu ya, jadi sampai belajar kayak begitu gitu ya, CDIT didengerin semuanya, bolak-balik udah pasti masuk terus kan gitu kan. Nah terus kamu ngejalanin juga mentoring program. Ya jadi ya waktu itu serius sudah jadi jalankan bisnis betul-betul sama Mary ya. Jadi cuman aku salutnya sama Mary ini, dia selalu kasih mindset bisnis tuh bagus banget sih menurutku sih. Itu sebenarnya
pengaruh besar ke aku juga ya. Kemudian ada waktu itu baca buku Business School ini loh, sis. Ini betul-betul buku pertama yang open mind banget sih. Jadi Business School ini begitu baca ini aku klik banget langsung. Karena kayak ya ngerti lah, kurang lebih lah. SBI, terus passive income, klik banget sih. Nah, waktu itu mulai jalankan MP. Nah, namanya MP itu kan challenge pembentukan pertama ya. Jadi ternyata banyak ditolak orang, ya kan, teman negatif, keluarga, mama nggak mendukung, kokoku nggak mendukung, ya kan. Ya wajar lah, mereka kan nggak ngerti ya. Jadi mereka, kamu toko rame, ngapain kamu sibuk jualan pembalut lagi? Ini aja kamu udah capek banget, ya kan. Ngapain capek-capek lagi? Pokoknya kalau jalankan bisnis, pulangnya kan sudah tutup toko kan jam 9 malam tutup, ya kan. Nah, terus habis tutup toko sama Mary, kita baru jalan prospek orang. Kadang pulang jam 10, jam 11, jam 12. Nah, mamaku itu kan kalau malam pulang kan, kamu dosa gitu lah, nanti sakit lever gitu terus mamaku itu. Tapi takut kecapean kan nanti akal sih, masuk akal. Tapi kalau nggak salah kamu memutuskan jalanin MP itu, yang aku ingat ada 3 alasan. Pertama waktu itu karena Mary berangkat M2 kan, Hardi kan nggak bisa berangkat karena mesti calon toh, jadi belum mentor. Terus yang kedua karena apa waktu itu ya tim juga Hardi pacaran sama Mary, wow ini bakalan ikut apa namanya potong Mary ompa sebagai mentor, dia juga ikut sebagai mentor itu loh. Iya, ada cerita seperti itu toh, yang membakar kamu sampai aku setiap kali ke Balikpapan mesti ketampar buat mainan grup itu. Betul tadi. Jadi sebetulnya gini, pada saat kamu mentoring program itu sebetulnya ada dorongan apa yang membuat kamu tuh harus jadi mentor? Karena kan gini, kalau di FFG itu kan kalau udah salah satunya jadi mentor, pasangannya itu langsung terangkat kan, gitu kan. Jadi kan maksudnya bareng-bareng gitu loh. Nah kan Hadi ini kan lagi pacaran deket kan, udah sama Mary, udah ceritanya kan udah mau merit itu kan, gitu loh. Dan Mary kan komandannya Balikpapan waktu itu. Kan Mary kan sebagai perintis ya di Balikpapan gitu. Nah, kenapa kamu nggak istilahnya itu ya udah kan nanti kan merit juga gitu loh, ya ikut sama bisnisnya Mary gitu loh. Tapi kenapa kamu terdorong untuk mentoring program? Apa alasannya sebetulnya? Ya betul juga sih. Ya banyak faktor sebenarnya sih ya. Jadi pertama sih karena mungkin aku merasa ini bisnisku sendiri ya. Dari awal aku tidak pernah ini merasa bisnisnya Mary. Setelah aku memutuskan itu ya. Ini penting ya, ini penting banget. Aku tidak pernah merasa ini bisnis istriku gitu loh. Dari awal, entah kenapa ya. Pokoknya aku tahu ini kan bagus. Ya ini bisnisnya bagus, masa depannya bagus, passive income. Jadi aku merasa ini bisnisku sendiri. Aku harus bikin itu terjadi gitu loh. Dari awal udah begitu mindsetnya. Kedua, ya banyak faktor lainnya ya. Sebenarnya kontribusi, tapi itu positif sih sebenarnya. Jadi ada contoh, ada salah satu teman-teman yang guyon-guyon ya kan. Masa upline potong kompas ya. Sebenarnya nggak ada niat negatif. Aku tahu nggak ada niat negatif, tapi nggak ada niat ya. Itu namanya guyonan kan wajar ya, tapi itu sebenarnya memacu juga akhirnya positif gitu loh. Iya ya, aku harus buktikan juga jadi mentor ya kan. Nah terus harga diri kena ya Dik ya. Iya, harga diri kena. Secara positif kena ya. Nah kemudian yang IM2 itu betul, DNNet kan ada IM2 khusus mentor. Nah waktu itu Mary, Cemeli, Yunita semua berangkat semua kan, Fitri. Nah, ini kan saya kan pulang sendirian, nggak ikut ya kan. Udah gitu lagi fase terakhir MP ya kan, lagi stres-stresnya, banyak ditolak negatif kena negatifnya orang ya kan. Nah, konsultasi sama Pak Lutfi juga waktu itu kan, Pak ini gimana Pak? Aku belum mentor. Nggak ikut IM2 juga ya kan. Pokoknya udah mau putus asa lah waktu itu. Nah, jadi tapi Pak Lutfi banyak kasih kekuatan sih waktu itu sih. Ini nyambung nggak ini? Halo Pak. Sebentar ini gangguan sinyal kayaknya nih. Tes. Tes. Oh,
Mati lampu. Halo. Halo, yes, sis. Sorry, mati lampu. Oh iya, nggak apa-apa. Udah mati lampu, tapi nggak apa-apa, masih bisa dengar. Nih nyala lagi udah. Ya beginilah kalau online ya, tetap ada unik-uniknya, tapi asik ya. Tiba-tiba gitu ya. Ya sebentar ya, Di, sebentar, sabar dulu ya. Para penonton di FB Live sabar dikit ya, karena Ludwig lagi benerin itu apa namanya, listriknya sebentar di depan. Nah ini udah balik nih. Nah kita sambung lagi ya, soalnya ceritanya lagi hot banget ini gitu. Ya, oke. Nah coba tadi Di. Saking apinya membara ceritanya ini, sampai satu citakan kaget. Kisahnya Bu Anak Muda ini luar biasa, langsung pot semua. Dalam waktu detik untuk nyala lagi. Tapi betul-betul kaget. Mungkin karena Hardi tadi cerita tentang harga diri ya. Masalah harga diri. Harga dirinya orang kita kalian, wah masa kalah sama anak muda ini. Harus juga sukses kayak anak muda ini. Oke, terus sih yang Cemeli pergi, Yunita pergi ayam tuh kamu nggak pernah. Ya, waktu itu kan. Itu terus gimana nih? Ya waktu itu kan semua berangkat IM2 ya. Nah itu lagi masa akhir MP, stres ya kan, lagi banyak ngedown lah karena banyak dapat penolakan negatifnya orang ya kan. Nah kemudian konsultasi sama Pak Ludwig kan waktu itu kan, Pak gimana ini Pak MP saya ini ya kan, semuanya berangkat IM2, saya gimana ini, saya gagal kayaknya ya, intinya putus asa lah waktu itu ya kan. Nah tapi Pak Ludwig kan banyak kasih kekuatan ya kan, waktu itu ibaratnya yang sesama pria yang bisa diajak ngobrol kan, waktu Pak Ludwig memberi kekuatan banget sih. Kan yang lainnya udah berangkat semua tuh, ya kan mau berangkat semua udah. Nah itu sih. Kemudian ya waktu itu kan mau nikah juga sama Mary kan. Nah waktu itu Upline kan ngomong bercanda sih, sebenarnya bercanda lagi. Ini kamu kalau udah mentor kita udah datang meritmu loh. Waduh gawat saya bilang. Ya kan. Jadi mau nggak mau kan harus jadi mentor gitu loh sis ceritanya ya kan. Ya mau. Halo. Jadi terus abis gitu kalian merit kan, akhirnya kan Hadi jadi mentor ya sebelum merit ya Di ya, betul ya? Iya sih, akhirnya jadi mentor ya, puji Tuhan bisa selesai. Iya, tapi saya suka banget yang kamu ngomong tadi, karena dari awal kamu sudah memutuskan ini adalah bisnismu. Jadi tidak penting kamu mulainya kapan, ya kalian sebagai couple itu penting Mary sudah mulai duluan kayak gitu ya. Tapi kamu pada saat memulai itu kamu dengan firm memutuskan bahwa ini adalah bisnisku. Jadi kamu tidak menjalankan bisnis istri, tidak. Kamu menjalankan bisnismu. Jadi itu yang membuat kamu sukses sampai dengan hari ini. Saya rasa itu kayak gitu ya. Oke. Sama ya. Ini ada tambahan dikit ya. Jadi ya boleh. Ini pengalaman saya yang paling berkesan sih. Jadi waktu itu saya waktu MP sudah mau menyerah ya ceritanya. Jadi mulai keluar alasan banyak. Jadi Mary ajak ke pertemuan yang sebelumnya saya rutin, saya selalu alasan. Banyak servisan lah, toko lagi rame lah. Jadi sudah mengelak secara halus lah ya. Sudah mau muntaber, mundur tanpa berita sebenarnya seperti itu. Namanya tantangan kan begitu ya. Nah, kemudian Mary waktu itu pas ada satu malam mau ke pertemuan, dia ajak saya lagi ke toko saya. Nah, terus dia bilang, ayo kita ke pertemuan saya. Terus aku bilang kan, udah deh aku udah bisa banyak servisan, udah nggak ikut. Nah, terus dia tahu kan itu kan alasan doang, ya kan. Terus dia bilang begini, Mary kan gayanya kan gaya ini ya, gaya apa cuek gitu ya, gaya apa adanya. Dia bilang gini, ya sudah, kalau kamu nggak mau bangun passive income, kamu jaga toko aja sampai tua, dia bilang gitu. Terus dia pergi langsung, wih ngeri gayanya dia ya kan. Nah di situ akhirnya membuka ya kan, di situ akhirnya merenung kan sis, iya ya, masa mau jaga toko terus sampai tua gitu loh. Nah di situ akhirnya saya mengambil keputusan bulat sih waktu itu, pokoknya saya harus passive income, intinya gitu. Jadi semenjak detik itu sampai hari ini tuh keputusan itu tidak pernah berubah sampai hari ini, walaupun tantangan apapun. Seperti itu sih. Oke. Keren ya. Hanya karena omongan sambil cuek ya. Sambil kayak
apa tuh angin itu langsung zet gitu ya, langsung Mary tiba-tiba pergi ya. Ya udah jaga toko aja sampai tua gitu. Itu langsung kena ya. Langsung kena di bawah sadarmu itu langsung kayak terngiang-ngiang terus gitu ya, Di ya. Iya, betul sih. Iya, oke. Nah, apa tuh namanya? Ada nggak bisa ditunjukin nggak fotonya? Foto. Ya. Ya, fotonya saya mau lihat. Tua. Yang merit, foto merit. Karena saya datang merit kalian itu. Saya datang dan saya bangga banget waktu itu ya, khususnya sama Hardi. Bangga banget karena bisa menyelesaikan MP-nya. Nah ini. Oh, ini sudah mentor ya, Hardi? Sudah, dia mentor sebelum merit. Ya. Gitu loh. Kita waktu itu kan ya dalam tanda kutip ngancam. Pokoknya kalau Hardi nggak mentor, kita nggak datang pernikahannya. Ya, betul. Bener ya? Oke. Nah, kemudian saya ingat satu momen ya, Hadi Mary ya. Jadi tadi berhubungan dengan omongan kamu bahwa kamu sudah mempunyai keputusan harus passive income. Suka nggak suka, mau nggak mau, pokoknya harus passive income. Nah, waktu itu adalah momen yang kamu tidur di rumah saya. Saya ajak tidur. Biasanya kalian nggak pernah tidur di upland. Maksudnya kalian di hotel gitu ya. Tapi kali itu saya minta kalian tidur di rumah saya, terus rumahku waktu itu, rumah kami masih baru ya, masih baru, dan kalian tidur di kamar depan, di kamarnya Sheila gitu ya. Terus momen itu kalian pakai benar-benar untuk konsultasi very sangat dalam, khususnya tentang keuangan. Ini kan duduk di sini loh ya. Jadi kalian berdua waktu itu betul-betul ngomong bahwa akan tutup toko kalau nggak salah tahun atau 2 tahun lagi ya gitu. Pokoknya mau tutup toko dan kamu bertanya apa yang harus dilakukan dan kalian terbuka juga tentang keuangan waktu itu. Masih ingat nggak momen itu? Ya, saya sih ingat banget ya momen itu. Jadi thank you banget sih buat Bu Pak Lutfi ya dikasih satu kesempatan ya kan. Saya suka banget waktu itu di kamarnya Sheila kan modelnya kayak Natal gitu ya kan, ada hiasannya. Itu betul-betul bermakna banget ya buat saya gitu loh. Kemudian besoknya kita diajak sarapan pagi ya kan waktu itu. Nah saya bisa merasakan gini loh, maksudnya ini loh hidup orang yang pada saat menjalankan satu sistem itu, maksudnya ikutin aja sistemnya, mengalami namanya financial freedom, time freedom itu seperti ini loh kondisi hidupnya gitu loh ya kan. Bayangkan di perumahan yang elit ya kan, istilahnya di Surabaya perumahan elit, ini dindingnya ini dari pembalut loh ini. Ibaratnya boleh pembalut tapi bisa beli rumah elit, lebih baik gitu dong daripada saya toko handphone, belum tentu bisa beli rumah gitu loh. Itu sih betul-betul bermakna buat saya waktu itu. Wow, keren. Untuk Hadi ada juga nggak? Maksudnya kan waktu itu seperti kayak begitu kuat ya keinginan untuk tutup itu, dan memang betul nggak lama setelah itu kalian betul-betul tutup toko dalam arti sudah freedom dari semua kondisi toko yang amburadul ya, seperti itu kalian, dan begitu fokusnya membangun jaringan di FFG gitu. Ya, jadi kalau ya Pak. Enggak, kalau nggak salah kan Hadi ngomong pokoknya kalau sebelum punya anak harus sudah jangan jaga toko lagi supaya enggak bawa anaknya. Jangan sampai kayak pemilik toko lainnya bawa anaknya ke toko. Kalau nggak salah Hadi pernah cerita gitu kan? Ya, betul. Gimana, Di? Ya, betul sih, Pak. Jadi waktu itu kan toko memang kita rame banget ya. Secara income kita bagus sih. Tapi maksudnya gini, kita kan mikir, ya sebentar lagi kita married, nanti pasti punya anak. Masa sih kamu nanti hamil ke toko, ya kan? Terus anak kita nanti kecil-kecil kita bawa ke toko. Nah, toko kita kan kawasannya itu panas, bawa asap rokok di mana-mana lah. Banyak preman dan sebagainya. Kita pikir masa sih hidup kita mau begitu, ya kan? Nah, waktu itu entah kenapa, saya nggak tahu ya jalannya Tuhan ya, dan kebetulan Mary sama saya ini kan suka baca buku dua-duanya. Jadi kita connect gitu loh. Untuk dari segi keputusan passive income itu kita sinkron banget. Jadi waktu itu kita ambil keputusan itu, kita udah confirm gitu loh. Pokoknya 2-3 tahun lagi kita sudah pensiun dari toko. Artinya bisnis jaringan yang kita bangun itu menghasilkan passive income yang sudah mencukupi kebutuhan bulanan kita. Jadi ibaratnya toko kita nggak usah buka lagi pun nggak apa-apa gitu loh. Minimal hidup kita sudah berkecukupan. Waktu itu target kita itu. Nah, jadi pokoknya kita confirm banget sih 2-3 tahun lagi pokoknya kita harus pensiun dari toko. Itu sih Pak yang mendasari ya, kuat banget. Itu waktu itu kita ingat banget, kita ngomongin terus ya Mia.
Pokoknya ketemu tim kita ngomong, ketemu prospek pun kita ngomong. Kita target loh ya, 2-3 tahun lagi kita harus pensiun sudah. Jadi kita ngomong tuh diperkatakan terus ya. Ribuan kali kita ngomong itu. Dan akhirnya terjadi sih, puji Tuhan ya, 2011 akhir kita udah bisa lepas dari toko, betul-betul. Karena memang kita mau kondisi hidup kita itu lifestyle-nya seperti kayak Bu Pak Ludwig ya kan, seperti Bu Ailing ya kan, seperti Pak Onggi. Menurut kami keren gitu loh. Seperti itu sih. Jadi kalian bukan hanya mengejar sejumlah uang tertentu, tidak, tetapi yang kalian lebih kejar adalah lifestyle-nya. Di mana di dalam lifestyle itu pasti ada passive income-nya kan, betul ya. Kalau cuma sejumlah uang seperti itu kan bisa aja bangun toko lagi lebih banyak gitu. Tapi kan kalian nggak mau anak-anak kalian tuh menderita waktu kecil-kecil harus ikut jaga toko kayak gitu kan, ya kan, gitu nggak punya waktu sama anak-anak dan akhirnya impian kalian happen ya. Boleh nggak ditunjukin fotonya kalian bisa happy jalan-jalan sambil nyari fotonya? Pertanyaan saya begini ke Mary ya, kan itu nggak langsung terus tiba-tiba kamu bilang oke, mau tutup toko ya, itu kan nggak langsung proses tiba-tiba langsung diputus gitu kan. Nah sementara kalian kan saat itu saya ingat banget karena saya sering kali ke Balikpapan saat itu, kalian begitu luar biasa melahirkan mentor. Banyak banget gitu langsung lahir mentor seperti itu. Saya sampai bolak-balik Surabaya Balikpapan dan saya melihat keseriusan seorang Mary kayak gitu. Nah, saya waktu itu ada di satu pertemuan gitu ya. Itu kamu mengambil keputusan itu, saya tanya siapa yang mau konsisten membangun pertemuan di Balikpapan, karena ini terkait dengan biaya sewa gedung dan lain sebagainya seperti itu. Itu waktu itu ada banyak orang. Bukan hanya cuma Mary aja kayak gitu. Terus saya kaget banget. Kamu langsung angkat tangan loh, Mary. Kamu angkat tangan dan kamu bilang waktu itu saya ingat banget kamu target 30 orang datang setiap pertemuan. Ingat nggak momen itu, Mary? Ya, ya memang sih salah satu prinsip hidup saya gini, kalau lakukan sesuatu harus jadi ya sekalian jadi gitu loh, seperti itu. Kemudian namanya kita pebisnis kan investasi ya, pasti kita harus keluarin dong. Untuk kalau bisa minimal, waktu itu kan kita cuma gampang kok 100 juta aja tiap bulan bisa mengalir. Ya kenapa enggak kita bisa investasi komitmen untuk ibaratnya nyewa hotel segala macam, bikin pertemuan ya kan. Apapun kita perjuangkan karena sesuai nanti apa yang kita dapat gitu loh. Nah itu yang saya yakin banget memang sih tentang faktor kali ya kan, apa yang dibaca di buku, terus juga belajar dari upline atau tentang kekuatan bisnis ini kan. Nah itu yang membuat jadinya istilahnya ya satu ibaratnya gitu loh ya, satu komitmen ya harus jadi gitu loh, seperti itu sih Win. Ya jadi saya melihat waktu itu kamu kan masih muda ya, ukuran umur 20-an begitu kan. Nah tapi kamu begitu tegas ya, begitu tegas dan angkat tangan itu nggak pakai lihat tolak kiri tolak kanan gitu, enggak gitu loh, langsung tiba-tiba angkat tangan seperti tidak ada ketakutan sama sekali. Padahal saya tahu pada saat itu kamu juga istilahnya tuh secara keuangan kamu juga belum tahu nanti bakal sewa gedung ini habis berapa dan lain sebagainya, karena kamu hanya fokus hasil. Ya. Betul ya Mer ya, kamu hanya fokus hasil, melihat hasil itu datang berlipat. Jadi kamu mau pay the price, mau bayar harga berapapun kamu mau. Betul ya, Mary ya? Ya. Oke. Nah, kemudian sudah ada fotonya. Jadi teman-teman semuanya di FB Live ya, ini adalah sebagian yang mereka nikmati sekarang, petik buahnya bersama dengan tim-timnya mereka yang setia. Boleh dilihat. Nah, ini sekarang kerjaannya Hadi dan Mary. Bawa-bawa tas, shopping. Kalau dulu bawa tas mungkin untuk pulaan handphone ya. Ya, betul. Ya, betul. Pulaan handphone dulu. Nah, ini ya, mereka bisa bawa orang tuanya, itu ada Bu Aili, Pak Daniel, lihat ya, ini bersama dengan leader-leadernya. Ya, kerja mereka jalan-jalan nih. Nah, ini di cuaca dingin ini ya. Di Shanghai. Shanghai ya. Nah, ini di Jepang. Ini di Jepang. Wah, keren banget. Ini di mana nih? Ini Shanghai juga ini. Shanghai juga ya. Wah, keren. Vietnam ini. Ya, Shanghai ya. Oke. Ya, dan yang membahagiakan mereka bisa ajak keluarganya. Nah, ini kemudian ini adalah timnya ya, waktu itu ada satu aja BLI ya, ini semua timnya balik. Banyaknya
Ini salah satu acara besar ya, Hadi Mary ya, yang kalian sempat adakan di Balikpapan waktu itu mengundang Pak Onggi Yanata ya. Iya, betul. Ya. Keren banget. Luar biasa. Nah, sekarang apa tuh namanya, kalau kita bicara tentang proses ya, proses kalian bisa mencapai sampai seperti itu gitu ya. Nah, kalian ada nggak apa tuh namanya impian? Jadi punya nggak buku impian atau apa seperti itu yang akhirnya betul-betul satu demi satu terjadi? Yang paling apa ya, paling diinginkan pertama kali itu apa? Kamu boleh cerita? Kalau ya dream book pasti ya, karena itu yang paling penting ya. Pak Onggi kan ngajarin kita dari awal kan, kekuatan kita utama adalah dream ya. Jadi kalau saya pribadi, impian pertama saya kan merit, ya kan, merit. Maksudnya harus jadi mentor dulu, merit, kemudian terjadi. Kemudian kedua, tuh bisa pensiun dari toko, terjadi. Kemudian ketiga, impian kita waktu itu kan pengen bisa beli rumah ya, bisa beli rumah, beli mobil yang kita impikan, ya kan. Kemudian traveling ke berbagai negara. Nah, itu semua terjadi betul-betul luar biasa loh. Puji Tuhan banget, terjadi semua dari bisnis ini semua, ya. Jadi satu demi satu terjadi semua. Luar biasa. Ya ini rumah kita ya. Keren ya. Keren banget rumahnya. Ini, wah ini mobilnya. Nah, ini kita juga impikan terjadi juga. Bosku, udah jadi bosku. Nah ini waktu itu acara juga jadi 4-star Diamond ya sama Buin Paltwig. Waktu itu di acara itu ya, acaranya itu apa? Ini tahun 2015 ini kalau nggak salah ya. Iya, betul sih. Ya, oke. Nah, wah keren ya. Menarik sekali, itu baru sebagian. Saya yakin baru sebagian aja yang ditunjukkan. Oke. Jadi sekarang menghadapi semua apa tuh namanya proses ke depan ini, saya melihat ada satu misi gitu ya. Jadi kalian itu bergerak itu ada seperti misi yang mendorong. Jadi bukan sekedar untuk uang saja. Kalau misalnya kan Hadi kan udah terpenuhi ya. Kalau tadi impiannya kepingin rumah, udah punya rumah gitu ya. Impiannya ingin passive income, udah passive income gitu kan. Udah bisa jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kok maksudnya itu kok nggak berhenti, tapi kok malah kencang gitu. Nah, apa sebetulnya misi kalian berdua dalam menjalankan bisnis ini? Ya, jadi kalau mungkin Mary dulu ya. Kalau saya sih memang visi misinya karena pada saat dalam proses perjalanan ini kan kita nggak sendirian ya, bareng sama upline juga bareng sama tim ya gitu loh. Nah kalau upline kan sudah pasti income ya kan. Nah tapi kan yang tim-tim masih baru ya kan, istilahnya dalam proses perjuangannya kan kita juga pernah rasakan lah ya dalam proses berjuang dalam merintis bisnis ya kan. Jadi memang salah satu visi misinya kami ya, saya juga ya kan, Pak Hardi juga sama, kita kepengen istilahnya semua tim ya kan, orang-orang yang berjuang di bisnis ini tuh bisa berhasil gitu loh, seperti itu, bisa merasakan apa yang kami rasakan juga. Ya, kalau saya sih sebenarnya simpel sama kayak Mary ya. Kalau dibilang visi misinya banyak campuran ya. Pertama dari segi bisnis sudah pasti kita kan pengen passive income dan sebagainya itu. Nah cuman berjalannya waktu ya, terbangunlah hubungan itu loh, hubungan kedekatan hati ya. Ya dengan upline-upline kita juga yang banyak sekali menolong hidup kita ya. Pak Ongki, ada Bu Ailing, ada Pak Ek, ada Bu In Palutwig, Pak Kohar, Bu Vince ya. Itu jasanya kan banyak banget ya. Itu pertama akhirnya timbul satu rasa bahwa kita ini keluarga FFG, kita harus bangun FFG ini semakin besar ya untuk menolong hidup lebih banyak orang lagi. Nah kemudian yang paling penting juga buat saya adalah tim juga kan. Tim itu kan ibaratnya kayak anak-anak kita lah ya. Nah, kita kan melihat mereka, perjuangan mereka juga kan luar biasa banget. Kalau saya simpel sih, bagaimana tim itu bisa menghasilkan uang, itu yang utama buat saya. Karena gini loh, lihat mereka berjuang luar biasa, lihat apa kondisi finansial kadang-kadang gitu kan, itu kan hati kita kena gitu loh secara manusia ya. Nah, pokoknya saya simpel sih, saya maksudnya gini, saya pikir dalam hati saya dikasih talenta sama Tuhan ya, dikasih mungkin kelebihan ini, saya akan berusaha maksimal sekuat tenaga saya
Saya akan bekerja sekeras mungkin untuk membantu tim saya untuk bisa kaya raya. Itu sih visi misi saya terutama. Nomor 1 itu. Ya betul. Itu yang selalu aku dengar setiap kali ketemu Hati. Selalu ngomongnya gini. Yang penting aku harus membuat semua tim itu menghasilkan uang. Selalu omongannya itu tidak pernah berubah. Dari 4 tahun, 5 tahun yang lalu kata-katanya Hati di depan timnya maupun waktu ngomong sama kita. Yang penting bagi saya Pak Lut, semua timku harus bisa menghasilkan uang. Seperti itu. Dan ini yang luar biasanya itu ya, kata-katamu tuh sampai sekarang pun terbukti, betul enggak? Di saat seperti saat kondisi 6 bulan ini ya, di luaran orang pada kelimpungan, ternyata tanpa kita ketahui kamu sudah mempersiapkan, entah ya mungkin kamu punya peneropong jarak jauh ya, jadi tahun lalu itu sudah bisa bayangkan harus siap-siap digital, harus bisa lewat online. Jadi kamu sudah siapkan. Jadi waktu tantangan itu di seluruh dunia ya ini ya, kena COVID-19, tim Balikpapan mau disuruh di rumah terus pun bisnis tetap jalan dengan lancar. Ya aku lihat sampai aku kadang-kadang lihat WA aku itu sampai penuh. Mau tak hapus itu sayang, tapi nggak dihapus itu memori juga itu menantang ya, disimpan. Transaksi itu tidak ada habisnya. Ya. Dan itu semua transaksi ternyata kalau zaman dulu masih offline, itu transaksi tim kalian kan ya juga Balikpapan, Kalimantan. Ternyata malah di online kan bukan Balikpapan lagi, sudah merambah sampai ke negara yang iya betul ya. Eropa, Jerman. Waktu itu apakah kamu tahun lalu sudah membayangkan bahwa kamu mempelajari online ini, membayangkan bahwa memang harus seperti ini timmu kamu bawa? Ya, jadi sebenarnya sih untung ada Mary juga ya. Jadi Mary kan kebetulan kita berdua ini punya pikiran yang sama ya. Pokoknya fokusnya itu bagaimana FFG dan tim kita itu maju. Pikiran kita tuh cuma satu itu. Jadi ibarat kalau sniper itu kekerannya tuh udah jelas dari dulu. Pokoknya passive income di FFG titik sudah. Jadi kita udah kuat di situ kan. Nah, jadi cuman otak ini kan berputar. Bagaimana caranya semakin besar lagi bis kita gitu. Nah, salah satu caranya kan Mary banyak bilang, ini zaman udah digital, kita harus bersiap-siap, dia bilang begitu. Jadi dari tahun lalu itu memang, ya Mary menugaskan saya ya, terutama ya, bosku, bos besar ini. Dia menugaskan saya untuk belajar. Nah, saya belajar mulai sisihkan waktu belajar, nyicil-nyicil. Sebenarnya masih sampai hari ini pun masih belajar terus ya, mungkin 5% aja belum mungkin ya, karena masih banyak sekali yang belum ini ya. Nah, tapi dari tahun lalu sudah mulai curi stat ya mungkin ya. Curi stat gagal-gagalnya dirasakan dulu dari tahun lalu. Jadi udah ngerasain yang salah-salahnya banyak lah tahun lalu. Nah, makanya tahun ini ya kita nggak tahu ada corona ini, ya puji Tuhan banget. Saya sukanya itu di FFG itu leader-leader kita udah siapkan kita ya. Jadi Pak Ongki udah siapkan. Sebenarnya bukan kaminya Pak yang hebat tuh bukan, tapi karena FFG-nya yang hebat. Jadi FFG itu membangun satu kondisi, satu komunitas, satu lingkungan, satu kebiasaan. Leader-leader itu udah tanamkan kita dari dulu. Pak Ungki, Bu Iin, Pak Ludwig, ya Bu Ailing, semua itu udah tanamkan dari dulu. Mindset kita itu terus belajar, mau maju, itu udah masuk banget. Nah, itu yang sebenarnya berjasa besar sih. Nah, akhirnya, ya itu tahun ini kan corona ya. Nah, untungnya jadi, ya untung, kita selalu untung ya Pak. Selalu untung. Pokoknya kita mulai terapkan Pak. Jadi ya puji Tuhan banget ya hari ini kita bisa terus berkembang lebih bagus lagi Pak. Ya, tapi semua itu berkat sebenarnya karena FFG sih, mindsetnya FFG. Seperti itu sih. Ya, dan saya masih ingat banget ya, dari dulu kalian kalau kumpul sama saya gitu ya di Balikpapan itu kalian tuh meneriakkan satu kalimat yaitu Balikpapan Poros Dunia. Kalimat Balikpapan Poros Dunia itu datangnya dari kalian, maksudnya dari tim kalian ya, seperti itu. Jadi itu diperkatakan terus gitu. Dan ya siapa yang tahu ya tahun 2020 ini ada COVID gitu. Ya, seperti kemarin gitu habis ngobrol dengan Pak Onggi ya, kami berdua gitu ya. Tuhan itu pasti punya rencana besar di balik COVID ini. Pasti kayak gitu. Jadi 2020 ini dengan cara uniknya Tuhan gitu ya, tapi justru tahun 2020 ini mulai terjadi. Jadi istilahnya yang kalian canangkan Balikpapan Poros Dunia itu mulai kelihatan baiknya itu.
dan itu semua seperti kayak udah jadi satu kesatuan ya. Nah, yang saya lihat adalah satu hal yang paling menjadi dasarnya yaitu kompak. Tim kalian dari dulu itu kompak. Dan mereka naiknya bukan satu orang, naiknya bersama. Jadi bukan satu leader tok yang kelihatan melesat gitu, tapi semua rata di semua kota yang kalian bangun dan di semua leader itu rata, semua naik bersama seperti itu. Itu luar biasanya. Jadi tidak terjadi sentral satu orang tok yang berhasil seperti itu, luar biasa memang. Pembagiannya ya kalau menurut aku ya, cara memimpinnya ya. Ya, betul ya Hadi Mary ya. Jadi sebenarnya ya betul sih. Gimana Hadi? Ya, sebenarnya gini, kami juga tapi mau ucapkan terima kasih banget sih sebenarnya. Jadi kami ada hari ini tuh ya sebenarnya jasa besarnya itu kami, maksudnya gini loh, dari awal tuh banyak sekali leader-leader yang mensupport kita ya, upline-upline yang betul-betul jasanya banyak banget sih. Kami nggak bisa ucapkan satu demi satu ya, tapi semuanya itu kontribusinya tuh mendukung kita sampai hari ini ya Mia, sampai hari ini. Nah, terutama juga Pak Lutwik Bu ini ya. Jujur aja kalau saya ibarat gini, waktu kita lahir, bayi yang lahirin Pak Kohar ya kan. Jadi masa-masa bayi itu Pak Kohar yang banyak ibaratnya nyusuin kita lah ya. Itu kan fase-fase awal banget kita kritis ya, Pak Kohar yang ngejagain kita. Kemudian mulai beranjak dewasa ya, itu buin Pak Lutwik yang betul-betul namanya anak remaja kan tahu sendiri ya Bu ya. Banyak bandelnya juga. Nah, itu buin Pak Lutwik yang mendidik kita sih. Mendidik tough love ya, tapi betul-betul membentuk kita jadi leader gitu loh. Itu tidak ternilai sih menurut saya. Kemudian semakin dewasa lagi mulai Bu Ailing juga mulai membentuk kita juga, Pak Ongki juga. Jadi menurut saya sebenarnya ya gimana ya, kalau tanpa leader itu kita nggak bisa, jujur aja. Tanpa leader-leader di FFG, Pak Kohar, Bu Iin, Pak Lutwik, itu kita nggak bisa. Jadi maksudnya bersyukur banget sih kita ya, Tuhan kasih kita di keluarga FFG ini amazing lah. Pokoknya kami sebagai anak selalu mendoakan orang tua kita ya, selalu dalam hati ya, mendoakan yang terbaik pokoknya. Pokoknya selalu respect dan selalu mendoakan yang terbaik karena jasanya tidak ternilai, tidak bisa dibalas, tidak bisa ibaratnya ya, dibayar gitu ya. Seperti itu sih. Nah, kemudian tim kita juga. Jadi kalau dibilang Balikpapan Poros Dunia itu sebenarnya bukan dari, saya nggak tahu siapa yang mulai pertama ya. Pokoknya tim kami itu kan unik-unik juga ya. Pokoknya semangat terus kalian itu. Pokoknya semangat aja. Dimanapun kalian pasti buat Depok. Ya, kami juga banyak berterima kasih ya sama tim kita ya. Sebenarnya mereka tuh luar biasa juga semua ya. Ya kita nggak bisa sebut semua juga satu-satu ya. Tapi yang mewakili itu kalau saya bilang senior mentor kami hari ini above itu betul-betul jasanya luar biasa banget ya. Jadi sebenarnya mereka sih yang ku bilang porosnya itu dari mereka semua. Jadi mereka tuh kalau dari saya mungkin ada tapi dikit aja gitu ya. Tapi dari tim yang paling banyak mereka tuh luar biasa banget lah. Energinya, semangatnya ya. Semuanya mereka tuh fantastik sih menurut saya Pak. Nah maksudnya gini, kalau di kita sering kumandangkan sih, nggak tahu sekali lagi yang kasih itu siapa mulainya, saya nggak tahu juga. Pokoknya kita sering kumandangkan, pokoknya kita bilang gini, pokoknya nanti ya kita punya tim ada di 50 kota negara ya, pokoknya nanti ya. Jadi kita ngomongnya itu sudah kayak menghayal itu sama tim itu. Iya, saya dengar itu. Wah, pokoknya kita nanti lihat aja 50 kota negara ya, meledak ya, bisa kita booming ya, 50 kota negara ya. Jadi kita teriak-teriak 50 kota negara, 50. Nah, tahun lalu juga kita ngomongkan itu. Padahal kalau dipikir gimana caranya nggak tahu. Nah, ya puji Tuhan banget sih itu mulai kelihatan ya. Amin terjadi ya. Jadi ya amin, Pak. Ya happy banget sih kalau bisa lihat tim bisa punya banyak jaringan besar tuh, happy banget sih. Ya. Handphone itu salah satu buktinya sih. Sudah bolak-balik hang handphone-ku. Dengan transaksinya kalian luar biasa semuanya. Ya Hadi, mendengar kamu bicara tadi ya, saya terus terang speechless. Kalian betul-betul menginspirasi. Saya tidak menyangka bahwa kehadiran saya ke Balikpapan bisa sampai sejauh ini. Dan khususnya saya terima kasih sama Mary, karena Mary menerima saya segalanya.
termasuk kekurangan saya. Mer, masih ingat nggak, Mer? Waktu di bandara, sampai saya waktu itu nggak jadi pulang, saya hanguskan tiket, dan saya stay bersama dengan kamu. Waktu itu kamu curhat semuanya, dan saya thank you banget sama kamu, karena kamu adalah salah satu yang membantu saya bertumbuh. Jadi saya setuju Hardy. Di sini semua kita bersyukur karena FFG ya sebagai rumah, sebagai sebuah keluarga. Tidak ada satu orang pun yang bisa berhasil sendirian. Kalau kalian ngomong nggak ada upline, nggak bisa terjadi ini semua. Sebaliknya saya ngomong nggak ada kalian, nggak terjadi ini semuanya. Jadi saya masih ingat di awal-awal bangun Mary ya, waktu itu Mary masih nggak pede gitu. Setiap kali mau jadi MC, saya di mobil sama dia berdua sampai dia nangis-nangis. Saya nggak bisa lupa masa-masa itu, dan itu kalau kamu lepas aja dari saya, mungkin nggak ada hari ini. Jadi saya thank you Mary. Mary mau bersabar untuk juga memberi saya waktu dan ruang untuk bertumbuh. Sebenarnya saya juga thank you banget justru sama Bu Iin dan Pak Ludwig ya dalam memproses kami juga ya kan, tim-tim kami juga di Balikpapan ya kan, istilahnya dengan istilahnya dengan stylenya Bu Iin ya kan, dengan prosesnya Bu Iin justru membuat jadinya tim kami jadi itu gara-gara dari belajar dari Bu Iin ya sebenarnya gitu loh. Justru yang kami thank you banget mau bayar harga sampai ke Balikpapan istilahnya kan, mau istilahnya mau berkorban, kadang waktu Sheila pernah mungkin di rumah sakit Nadia ya kan, tapi tetap ibaratnya meluangkan waktu untuk ke Balikpapan, memberikan hatinya untuk kami, justru itu yang kami sangat thank you banget ya. Itu nilainya nggak ternilai gitu loh Bu Iin. Ya. Pak Ludwig juga termasuk di saat saya titik-titik terendah loh, itu di titik-titik kritis berapa kali Pak Ludwig itu selalu menolong, nelpon, ngingetin saya, itu betul-betul membuat saya jadi bangkit lagi gitu loh, seperti itu yang justru kami thank you banget gitu loh, punya ibaratnya orang tua yang unik ya kan, karena punya karakter yang kalau saya bilang justru beda jauh tapi luar biasa melengkapi kami gitu loh, seperti itu. Iya, saya setuju juga ya. Jadi kalau saya boleh sharing dari hati saya ya, maksudnya gini, tim kami ini kan kalau cuman kami berdua mungkin kami cuman tanamkannya kan bisnis. Nah, tapi jujur yang banyak nanamkan pondasi ini betul. Ini saya betul-betul ini kalau tanpa ini tidak mungkin bisa sekompak gini Bu Iin ya. Tidak bisa, maksudnya menyatu hatinya itu loh. Nah, itu yang menurut saya ya yang banyak taruh pondasi hatinya, pondasi value-value positif, kemudian pondasi family-nya, fondasi nilai-nilai FFG itu yang banyak masukin tuh Bu Iin sama Ludwig sebenarnya. Kalau cuman kami aja, kalau saya pribadi bukan orang yang tidak bisa yang begitu-begitu gitu loh. Tidak, karena kan agak kaku dan cuman bisnis aja kan. Nah, tapi Bu Iin, Pak Ludwig ini melengkapi banget sih. Melengkapi banget dengan caranya yang unik ya, tapi betul-betul melengkapi banget. Itu sih. Ya, value-value hatinya itu loh yang amazing menurut saya. Berarti cocok ya judulnya ya, Happy Mary. Beda generasi tapi satu misi. Karena beda generasinya kita tidak tidak menjadi seperti bos dan bawahan, tapi di sini justru menjadi seperti orang tua dan anak. Ya. Orang tua mana yang tega orang tua mana yang tidak menyayangi anaknya, dan anak mana yang tidak menyayangi dan menghormati orang tuanya, betul nggak gitu? Ya. Kalau sudah hubungan orang tua dan anak ini dibawa masuk ke bisnis, maka di situ saya yakin akan ada kekompakan, akan ada kesatuan hati, dan kalau sudah kesatuan hati, mau bisnis mau angka berapapun kalian kita sebut pasti terjadi. Ya. Amin. Amin. Sudah hampir 1 jam. Ya, nggak terasa ngobrol sama kalian ya. Hadi Mary senang banget ya bisa. Biasanya kalau gini nggak terasa ya, biasanya hati ngomong nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, saatnya kalian untuk menyampaikan pesan ya, apapun itu kepada tim kalian, boleh secara khusus karena saya yakin pasti banyak yang mendengarkan, juga secara umum untuk para pendengar FB Live pada sore hari ini. Silakan kalian mau menyampaikan pesan-pesan apa? Ya.
Kalau saya mungkin saya duluan ya. Ya. Kalau saya sih kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang istilahnya berproses ya bersama saya dalam perjalanan hidup saya dari segi upline ya kan, termasuk tim-tim yang di awal, termasuk tim-tim yang sekarang ini semuanya itu melengkapi hidup saya, proses hidup saya, dan saya bersyukur banget ikut FFG ya karena saya belajar tentang mental, mindset. Jadi kalau teman-teman hari ini yang lagi masih dalam proses perjuangan juga ya kan, dalam proses menghadapi kondisi sekarang ini, yang penting satu jangan menyerah, dan kedua saya percaya, kalau saya sih percaya ini Tuhan pasti kirimkan orang-orang yang akan melengkapi perjalananmu, ibaratnya menolong dalam prosesmu gitu loh. Nah jadi percaya aja Tuhan pasti kirimkan orang-orang yang nanti sevisi semisi yang sejalan gitu loh, dari segi upline, dari segi downline, dari segi tim, teman, saudara, itu akan ada kok orang-orang yang akan Tuhan kirimkan untuk melengkapi kita. Pak Hardi? Ya. Ya. Jadi kalau saya setuju ya sama Mary ya. Jadi saya cuma lihat gini, Tuhan akan menolong di saat yang tepat ya. Di FFG ini saya bersyukur banget diberikan leader-leader yang paling tepat buat saya. Karena Tuhan yang pilihkan. Ya. Ada Pak Ongki, ada Pak Aek, ada Bu Ailing, ada Bu Inpa Ludwig, ada Pak Koar, Bu Vince. Itu yang terbaik buat saya yang Tuhan sudah kasih. Karena Tuhan yang pilihkan langsung loh. Nah, pasti hubungan upline dan downline itu pasti ada perbedaan. Ada gesekan, ada perbedaan sudut pandang, karakter, mindset, itu wajar banget. Karena beda, contoh beda latar belakang, beda background, beda umur ya dan sebagainya. Nah, tapi saya melihat satu hal ya, justru itu yang indahnya di sini. Nah, pada saat kita semakin matang dan dewasa, kita akan bisa menerima satu sama lain dengan ibaratnya dengan betul-betul dewasa juga. Nah, itu yang saya lihat yang kita mulai terjadi hari ini sih. Jadi, saya bersyukur banget sih, dan jasanya, sekali lagi saya nggak bisa, kalau dibilang tuh, mungkin saya bukan tipe yang bisa ngomong di mulut ya, tapi saya selalu doakan dalam hati, seluruh leader-leader saya selalu bawa dalam doa, beribu-ribu, maksudnya thank you banget karena jasanya begitu besar. Nah, kemudian sama lagi buat tim juga sama. Karena tim itu sebenarnya kita ada hari ini juga karena tim juga luar biasa banyak mensupport kita ya, dari segi mental dan sebagainya. Nah, saya cuman itu sih Bu, bahwa perjalanan ini luar biasa sih menurut saya. Ini awal perjalanan yang luar biasa. Kedepannya masih lebih luar biasa lagi ya. Ya, betul. Ready. Saya siap beli handphone kedua untuk cuma terima WA transaksi. 10. Iya. Oke, ini adalah tahun yang paling indah, tahun yang berkatnya luar biasa. Di balik COVID ada sesuatu yang Tuhan titipkan, yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semuanya, berkat yang sangat besar. Dimulai lagi dengan dream-dream yang baru, dengan goals-goals yang baru, kita siap menanti masa depan yang sangat cemerlang. Betul ya, Hadi Mary ya? Bareng-bareng, gandeng tangan, sama-sama tidak terlepaskan sampai kapanpun. Yes or yes? Yes. Ya, betul ya. Betul. Luar biasa sekali. Oke, karena sudah 1 jam, ya nanti yang di FB itu nanti pada nangis karena kagum dengan prestasinya kalian. Kita akhiri ya, karena perjalanan ini, journey ini bukan hanya dinikmati dari ceritanya, tapi betul-betul adalah proses yang sangat luar biasa. Yaitu salah satu. Nggak apa-apa, Sky. Salah satu yang hasil dari mentornya. Nah, ini dia. Hardi Junior ya. Ya. Semua ini terjadi karena bukan titik akhir, tapi perjalanan yang kita lewati bersama. Itu yang tadi Hardi selalu tekankan, selalu bilang bahwa semua orang punya perbedaan, semua orang punya kekurangan, tapi semua orang punya kelebihan. Yang penting bagi orang yang mau sukses itu adalah apa? Bukan melihat kekurangan, tapi selalu mencari dan melihat kelebihan. Dan hari ini kami berdua betul-betul mendapatkan, bukan mendengarkan sharing, tapi juga mendapatkan hal baru untuk menambah pertumbuhan kami berdua. Luar biasa sekali Hati dan Mary. Ya. Dan khususnya karena ini hari ulang tahunnya Pak Ludwig, so thank you. Ini adalah hadiah yang terindah. Ini hadiah yang terindah dari Hadi dan Mary. Thank you so much. Ya. Kalian tahu kenapa aku pilih Pak Ludwig? Iya. Aku memang sengaja untuk kalian berdua milih hari ini. Kenapa? Karena ini ulang tahunku dan aku harus bersama orang yang
yang spesial bagi kehidupanku. Seperti itu. Terima kasih, Ya. Pak. Oke, teman-teman semuanya, Anda perhatikan ya, Anda juga dengar semuanya tadi, kalau dari seorang Mary yang dulunya adalah anak yang tidak pede, anak yang tidak punya teman, ibaratnya yang tidak tahu apa-apa, tetapi dia berani membuat keputusan, dengan satu mindset-nya yang benar, dia mengejar impiannya. Dan kemudian di tengah jalan, seperti kata Ibu Mary, bahwa Tuhan selalu mengirimkan orang yang tepat, maka Tuhan pun mengirimkan seorang Hardy untuk mendampingi Mary. Hardy pun yang di awalnya sempat meracuni Rona untuk tidak join, ya, artinya begitu anti dengan bisnis ini, tetapi karena pertemuanlah, tadi Anda dengar sendiri ya, Hardy justru terfollow through oleh pertemuan di NA Night. Ya, jadi memang rumusnya adalah datang saja ke pertemuan. Dalam kondisi apapun Anda, pertemuan adalah jawabannya. Dan disitulah Hardy menjadi seorang Hardy yang mempunyai semangat, kegigihan, dan keputusan yang luar biasa. Sehingga membawa hari ini hidup mereka terangkat luar biasa. Saya bangga banget sama kalian berdua. Kalian grow a lot in many aspects. Saya respect habis sama kalian berdua. So thank you. Kita tutup. Ya, oke. Kita akan share juga ada event yang berikutnya. Oke, kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Amin. Semoga sharing ini bisa menginspirasi. Oke, ada follow through. Siapapun yang mau melangkah lebih jauh bersama dengan FFG untuk menjadi sukses, ikuti acara kami follow through ya. Dan kemudian juga ada workshop ya, oke. Di sini tentang perjuangan melawan kanker. Oke. Ya, sudah? Oke. Nah, sementara itu yang kami bisa umumkan, nanti di tengah jalan kalau ada tambahan, selalu siap aja ada perubahan-perubahan lewat informasi teman-teman yang membagikan link ini kepada Anda. Oke. Kita tutup sama-sama. Thank you, Hadi Mari. Ya, stay safe, stay healthy bersama Sky and Shine ya. Yes, thank you. Ya. Baik.